Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, setelah para kabib gagal membuktikan secara keilmuan klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tantangan baru dari Kiai Imad untuk Lutfi bin Yahya, atau silahkan para kabib Dobolowi secara keseluruhan, yang sering mengklaim atau di-framing sebagai wali Allah. Silahkan tunjukkan mukasyafah kalian. Lutfi yang katanya punya ilmu rongsen kuburan, silahkan datangi makam leluhur kalian, bermukasyafahlah di situ, lalu tanyakan bagaimana kondisi dia saat sekarang ketika di dunia mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang di klan Kabib Dobolowi ada walinya dan mau jujur, pasti akan ketemu jawabannya. Karena orang-orang yang sudah meninggal sudah berada di alamul haq, di alam kebenaran yang bisa melihat segala sesuatu secara hakikat. Atau silahkan dengan mukasyafah Lutfi bin Yahya atau siapapun dari golongan Kabib Dobolowi untuk mendatangi dalam mimpi-mimpi ulama pribumi, mengabarkan bahwa mereka yang di alam kubur diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cucunya. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Padahal kalau memang leluhur mereka wali-wali kutub, seperti halnya misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Said Hasan As-Sadili, suatu hal yang biasa mendatangi para murid-muridnya melalui jalur mimpi. Atau bahkan para wali-wali Allah sering kali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi mimpi, dalam posisi tidur, diberi mukasyafah, bermimpi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini secara lengkap satu topik terkait pernasaban yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau tidak berdasar keyakinan karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku sudah ini bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat. Ini merupakan sebuah dosa yang terus menerus, dosa yang tidak pernah selesai. Bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Balawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram.
Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Apa Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid? Maka wal jannatu alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu materi untuk pembukaan. Jadi bertobatlah, mumpung masih Allah kasihkan waktu bagi para balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu, balawi-balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu, atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzah. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzah, kemudian bertanya kepada Paki Mukhaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi, sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam dunia ini. Nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita, masyarakat Indonesia. Siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja balawi yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Usman untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Tidak akan pernah terjadi walaupun dia itu menginginkannya. Nggak bakal. Nah ini, maka kibin-kibin ini harus juga mempunyai kesadaran. Kita tidak akan pernah capai untuk terus memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam, warga Nahdiyin, bahwa Balawi bukan keturunan Nabi. Seperti mereka juga para Balawi itu tidak pernah capai untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik. Ada kiai-kiai yang jadi kibin mengatakan bahwa hentikan Kiai Imaduddin untuk membahas nasab Habib. Serahkan saja pada masyarakat. Apakah masyarakat mau mengikuti Habib ataukah tidak? Seharusnya Kiai Kibin begitu itu bertanya juga atau memerintahkan juga kepada Balawi untuk menghentikan semua pengakuannya sebagai cucu Nabi di hadapan publik. Karena pengakuan mereka sungguh demi Allah tidak ada dalilnya dan palsu. Pengakuan mereka adalah pengakuan palsu untuk membodohi masyarakat umat Islam Indonesia. Yang tercerahkan hari ini hanya darah-darah keturunan para pejuang. Tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan tidak semuanya. Ada darah-darah pahlawan, darah pejuang. Bisa untuk dibuktikan. Hari ini yang mau ikut merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di situ mengalir leluhur-leluhur para pejuang Nusantara di masa silam. Dan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian itu bisa dibuktikan. Susuri ke atas. Adakah pejuang yang pernah ada di dalam struktur nama-nama keturunanmu? Ataukah memang pengkhianat yang ada di sana? Wallahu a'lam bishawab. Para Kabib Debolowi silahkan bermuhasabah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Apa untungnya
kalian masih sok belagu, menganggap klan kalian lebih mulia dari pribumi, bahkan kalian mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan itu justru menjerumuskan diri kalian terperosok di dalam kesombongan yang sangat akut, sehingga menimbulkan ajaran-ajaran khurafat, dan itu menyesatkan umat manusia. Dhal wa adal. Inilah mengapa kita harus secara aktif terus-menerus untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar jangan taklid buta kepada para Habib Debolawi. Saatnya kita melakukan kritis di dalam menyikapi dan di dalam melihat apa yang terjadi, terutama yang dilakukan oleh para Habib Debolawi yang nyata-nyata sudah menorehkan sejarah hitam di Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.